Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, asisten dosen, dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan izinkan kami untuk mempresentasikan hasil final dari tugas besar PRD K27. Next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada Fitra Eskia 010, ada Felix 16, ada Hadin Nabi Rahman 130, ada Hemas Farhana 22, ada Starta Nara 210, ada Haya Yunia 214, ada Rafizan 238, ada Alza Al-Safa 256, ada Michael Berlian 274, ada Ifung Kusuma Santi 280. Selanjutnya permasalahan. Pada kali ini latar belakangi kita yaitu pada Sungai Ciliwung, khususnya di Kelurahan Bukit Duri dan Kampung Melayu yang memiliki banyak penduduk dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan banyak hal lainnya. Kegiatan tersebut menyebabkan terjadi pencemaran air yang diakibatkan kontaminasi limbah rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi pencemaran dengan membangun infrastruktur dan metode untuk mengatasinya. Next. Rumus masalah, apa sih dampak pengolahan air limbah rumah tangga secara konvensional? Bagaimana cara pengolahan air limbah rumah tangga? Apa alat yang dapat digunakan untuk mengolah limbah supaya bisa efektif? Bagaimana efektivitas dalam penerapan metode pengolahan, dan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah kebiasaan buruk? Next. Tujuannya, yang pertama menganalisis dampak pengolahan air limbah rumah tangga, yang kedua menganalisis cara pengolahan air limbah rumah tangga, yang ketiga merancang suatu alat yang dapat digunakan secara efektif, yang keempat menganalisis efektivitas penerapan metode pengolahan, dan yang terakhir mengupayakan cara untuk mengubah kebiasaan buruk warga. Next. Bagian kedua ada solusi. Next. Berikut ada alternatif solusi yang kami tawarkan. Yang pertama ada advance dan yang kedua ada IPL. Next. Berikut adalah perbandingan dari berbagai aspek dari kedua alternatif solusi. Next. Setelah menimbang dari berbagai aspek tersebut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, kami memilih Advance MBR. Pada MBR kali ini diinovasikan berupa tambahan detektor berbasis AI untuk mengecek kualitas air serta sumber energi yang digunakan berasal dari panel surya. Berikut adalah gambar desainnya. Next. Bagian ketiga ada literatur. Next. Yang pertama mengenai limbah cair rumah tangga. Metode pembuangan limbah cair rumah tangga ini langsung ke lingkungan sebelum diolah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Apabila limbah tadi langsung dibuang ke lingkungan sebelum diolah dapat menyebabkan menurunkan kadar oksigen di dalam perairan sehingga dapat menyebabkan kematian organisme air. Selanjutnya mengenai MBR. Pada prinsipnya MBR ini merupakan suatu sistem pengolahan air limbah yang mengaplikasikan penggunaan membran yang terendam di dalam bioreaktor. Next. Oke, selanjutnya keempat ada bagian perancangannya. Yakni yang pertama akan membahas mekanisme kerja dari alat MBR kami yang melalui 4 pipa, yakni pipa anoxid, anaerob, aerob, dan terakhir adalah modul MBR dan akan mekanismenya selesai. Selanjutnya adalah gambar desain alat kami. Ini merupakan gambar tampak sampingnya, ini tampak depannya, ini tampak atas bagian interiornya, dan di sini adalah tampak atas bagian eksteriornya, dan dapat dilihat legendanya atau bagian-bagian yang sudah diberikan oleh nomor-nomor tadi berdasarkan keterangan berikut. Selanjutnya ada perhitungan berdasarkan analisis dan kondisi. Nah, penetapan spesifikasi dan ukuran struktur MBR, kita perlu perhitungan analisis pada aspek pengukuran dimensi instalasi pengolahan air limbah. Pengukuran dimensi ini bisa dilakukan dengan perhitungan luas permukaan membran dan dari hasil nilai flux optimum. Next. Yang pertama, kita punya variabel volume dan dimensi modul membran. Nah, di sini kita bisa lihat dimensi kedalaman, panjang, dan lebar untuk satu modul membran tunggal. Karena di rancangan MBR kita punya 40 membran total, maka volume modul membran total yang kita punya adalah 40 dikali volume modul membran tunggal, dan kita mendapatkan angka 23,36 meter kubik. Next. Selanjutnya ada variabel permeabilitas membran. Ini juga bisa disebut flux. Flux ini dapat dinyatakan dalam persamaan matematis J sama dengan V dibagi A dikali T.
Di sini dari angka dan spesifikasi yang kita punya, kita bisa mendapatkan J sama dengan 132,419 meter per jam. Next. Lalu ada debit limbah cair. Di sini debit limbah cair bisa kita hitung dari perkalian volume limbah cair maksimum dikali dengan jumlah penduduk, karena sampel yang kita gunakan adalah Bukit Duri dan Kampung Melayu, maka ada 10.000 orang. Jadi debit limbah cair yang kita dapatkan 1.200.000 liter per hari. Next. Selanjutnya ada selektivitas. Selektivitas ini bisa dinyatakan dalam koefisien rejeksi yang rumusnya ditampilkan di slide berikut. Next. Selanjutnya ada konfigurasi MBR. Yang pertama ada hollow fiber capillary dan yang kedua adalah plate dan frame. Next. Selanjutnya ada sludge retention time dengan rumus V per Q dan dapat dihasilkan 0,019 hari, 0,456 hari, dan 27,36 menit. Next. Selanjutnya ada perhitungan konsentrasi substrat awal dan akhir. Bisa dirumuskan sebagai berikut dengan Ks, Kd, dan μs adalah biokinetic coefficient. Next. Selanjutnya ada death rate constant. Itu adalah perhitungan konstanta laju yang terkait dengan kematian sel mikroba dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Next. Dan yang selanjutnya ada kriteria desain tangki aerasi. Di sini ada beberapa keterangan. Next. Selanjutnya analisis keefektifan. Jadi air yang telah diolah dalam proses MBR ini setelah memenuhi standar kualitas air berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan nomor sekian pada tanggal 3 September. Hal ini berdasarkan parameter. Yang pertama, parameter olahan MBR telah memenuhi mutu kecuali konsentrasi dari zat organik. Yang kedua, proses nitrifikasi dan denitrifikasi yang berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, penghilangan logam beratnya tidak sampai 99%. Selanjutnya, karakteristik dan spesifikasi alat. Yang pertama, kerangka luar dari sistem ini menggunakan besi pada kontainer dengan dimensi 6 x 2,4 x 2,5 meter. Lalu bagian luarnya juga terdapat pintu dan tangga yang terbuat dari besi untuk tangga, dan bagian dalamnya terdiri dari 4 sekat yang berfungsi sebagai wadah atau tangki dengan kegunaan yang pertama untuk proses anoxide, yang kedua untuk proses anaerob, yang ketiga untuk proses aerob, dan yang keempat yang terdapat modul MBR-nya. Lanjut. Ya, masih karakteristik. Yang pertama terdapat solar panel 300 watt 4 buah di bagian atas, lalu terdapat pompa di ujung depan dekat pintu, dan terdapat pipa untuk menghubungkan aliran dari satu tangki ke tangki lainnya, dan ada alat kontrol berupa komputer di bagian dekat pintu. Lanjut. Selanjutnya adalah kebutuhan bahan, alat maupun perkiraan biaya. Yang pertama dibahas mengenai metode pembuatannya. Mengingat sulitnya mengangkut benda berat dan kecil luas lahan daerah Sungai Ciliwung, maka dilakukan pembangunan dengan metode hybrid construction. Jadi ada offsite maupun onsite metode. Jadi dibuat dulu partnya di pabrik, baru akan dirakit di Sungai Ciliwung ya. Next. Untuk kebutuhan alatnya itu dapat dilihat pada slide dengan deskripsi bahwa ada pompa utama, ada solar panel, komputer, air blower set, sensor polutan, pipa air, pipa angin, maupun ada MBR modulnya. Next. Berikut merupakan perancangan biaya yang telah kami susun dengan berbagai sumber. Dapat dilihat sumbernya pada tabel di bagian paling kanan, dengan total biaya yang kami rancang sekitar Rp188.636.000. Next. Baik, selanjutnya ada solusi penunjang. Yang pertama berupa sosialisasi, dapat berupa alat hanya untuk menjernihkan limbah air, dan air yang keluar dari MBR setelah diproses tidak dapat diminum. Next. Yang kedua dapat berupa regulasi. Yang pertama mengenai perlakuan terhadap alat, dan yang kedua mengenai pihak bertanggung jawab. Next. Dan yang terakhir ialah perbaikan sistem infrastruktur setempat dan struktural, dapat berupa pengkondisian wilayah dan daerah instalasi dan pengkondisian saluran pembuangan. Next. Terdapat 3 kesimpulan, dan yang pertama adalah mengapa kita memilih Sungai Ciliwung sebagai latar belakang, dan tujuan
kita ingin merubah air limbah menjadi air bersih di Sungai Ciliwung tersebut. Dua solusi yang kami berikan ada dua, yaitu email miniatur dan Advanced MBR. Ketiga, alternatif desain utama yang terpilih adalah Advanced MBR yang menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Next. Terdapat 3 poin saran juga. Yang pertama adalah solusi yang diberikan harus memenuhi tujuan awal dan latar belakang mengapa kita memilih Sungai Ciliwung tersebut. Yang kedua adalah alternatif desain yang diberikan harus mempertimbangkan lokasi pemasangan. Yang ketiga adalah perancangan dan pembuatan alternatif desain tersebut harus memenuhi aspek ESG, ekonomi, sosial, teknologi, dan mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Next. Selanjutnya adalah desain 3D dari masing-masing secara spare part dan secara keseluruhan. Yang pertama adalah kerangka dalam tunjukkan gambar sebelah kiri dan kerangka luar tunjukkan dari gambar sebelah kanan. Next. Ada modul MBR yang terdiri atas membran dan juga solar panel. Lalu ada pintu dan air blower. Lalu ada splash pump untuk menjadi pompa dari slash dari MBR. Lalu ada control panel. Next. Lalu ada desain perpipaan. Lalu ada MBR sludge tank, yaitu menyimpan endapan secara sementara dari MBR. Next. Lalu ada pompa utama dengan casingnya dan juga modul surya. Next. Lalu ada sensor proses, ini untuk mengetahui bagaimana kondisi dari limbah, bisa mengenali pH-nya, lalu tingkat nitrifikasinya. Next. Berikut akan dijelaskan mekanisme kerja dari Advanced Membrane Bioreactor yang kami rancang. Yang pertama, air dari sistem pembuangan akan dialirkan menuju pompa utama yang berada di atas kerangka. Selanjutnya, pompa utama akan mengalirkan air ke tangki pertama di mana terjadi proses anoksid hingga kadar nitrogen air sesuai. Lalu, air akan dialirkan ke tangki kedua, di mana terjadinya proses anaerob yang diproses tanpa menggunakan oksigen. Setelah itu, air akan dialirkan ke tangki ketiga, di mana terjadi proses aerob, dan pengendapan akan diproses menggunakan oksigen. Terakhir, air akan dialirkan ke tangki modul MBR untuk pemisahan endapan. Air yang telah tersaring modul MBR dapat disalurkan ke badan air atau dimanfaatkan untuk perairan. Sekian presentasi produk overview dan penjelasan mekanisme kerja dari rancangan Advanced Membrane Bioreactor yang telah kami buat. Terima kasih sudah menonton. Lalu dari poster, yaitu dari kelompok kami bisa dilihat hasil posternya seperti pada slide. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.